Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Sylvia dari kelas 8A. Saya Osyan dari kelas 8A. Saya Mutiara Hafizah dari kelas 8A. Saya Indah Pratiwi dari kelas 8B. Nah, pada hari ini kita tuh mau bikin sebuah podcast kecil-kecilan nih tentang agama Islam, sama kisah Nabi. Nah, menurut kalian semua nih ya, siapa sih Nabi yang kisahnya tuh paling menarik? Menurut aku Nabi Ibrahim. Iya kan? Iya. Nabi Ibrahim itu ceritanya nggak cuma satu. Jadi dia ada yang pas dia menyembelih anaknya, dia dibakar, Dia hancur berhala. Iya, banyak lagi. Ya, apalagi kisah Nabi Ibrahim itu sudah diceritakan dari masih kecil hingga dia sudah besar dan menjadi rasul. Wah, keren banget. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak ceritanya gimana? Coba dong share-share ke kita semua, biar semuanya jadi nambah wawasan dan tahu. Wih, kalau aku tahu awalnya nih. Jadi awalnya itu ayahnya Nabi Ibrahim itu seorang pembuat patung berhala. Nah, tapi Nabi Ibrahim ini ngerasa kalau patung berhala tuh aneh karena apa ya? Patung berhala kan kayak cuma patung doang, kenapa disembah gitu? Iya ya, logikanya gimana gitu kan? Iya. Ya terus kalau patung berhala tuh banyak, berarti kalau Tuhannya banyak, Ya, jadi bingung dong berantakan. gitu. Ya, terus Nabi Ibrahim tuh berusaha kayak nyari tahu siapa Tuhan sebenarnya. Awalnya dia tuh mikir kalau bulan, bintang dan matahari itu adalah Tuhan. Tapi pas dilihat-lihat lagi, ternyata bulan, bintang dan matahari itu kan mereka nggak selamanya ada. Jadi mereka kan datangnya berganti-gantian. Jadi bisa hilang, ntar ada lagi gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim tuh menganggap kalau kayak gitu berarti bukan Tuhan. Tuhan itu harus setiap saat ada gitu. Jadi ya terus dia nyari tahu. Cuma waktu itu dia belum tahu kalau Tuhan itu Allah. Dan dia tuh pengen, karena dia kan nggak suka sama orang-orang yang dia nggak suka sama berhala dan orang-orang yang juga berhala. Terus dia itu mau ngebuktiinnya dengan cara dia tuh ngehancurin berhala yang ada di tempatnya itu pas orang-orangnya tuh lagi pada pergi. Nah, terus pas orang-orangnya datang kan orang-orangnya ngelihat kayak berhalanya kok hancur semua. Terus orangnya tuh pada ada satu yang bilang, kan orang yang gak suka sama berhala itu cuma satu di sini, si Ibrahim. Terus dia dipanggil, dimarah-marahin. Terus Nabi Ibrahim bilang kalau dia bilang begini, dia bilang patung-patung ini yang kalian sembah sebagai Tuhan, dia aja nggak bisa ngelindungin diri dia sendiri, bagaimana mau ngelindungin kalian gitu. Oh iya, yang waktu itu Nabi Ibrahim kan menghancurkan berhalanya pakai kapak ya. Terus Iya. dia naruh kapaknya itu di tangan patung berhalanya itu kan. Iya, digantung gitu. Bukannya di situ kalau nggak salah ya, para penyembah berhala itu marah ya kepada Nabi Ibrahim. Iya. Marah banget dong pastinya, Cek. Ya. Kalau gitu sih aku tahu nih kelanjutannya. Gimana tuh? Nah, kan habis Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, masyarakat yang menyembah patung berhala itu pergi menemui raja di kota itu. Nah, lalu raja itu mendengar pernyataan itu, langsung marah dan menyuruh masyarakatnya untuk mengikat Nabi Ibrahim ke suatu tempat. Nah, lalu disitulah Nabi Ibrahim dibakar, api yang sangat besar. Masya Allah. Terus gimana keadaan Nabi Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim Angus itu. Oh, nah, terus Allah berfirman, dinginkanlah api itu dan jangan buat Nabi Ibrahim terluka ataupun luka sedikit pun. Nah, dengan kata Allah itu api mulai padam. Lalu Nabi Ibrahim pun keluar dengan kondisi yang masih utuh, tidak ada luka, bajunya bahkan tidak ada yang hangus. Lalu masyarakat yang melihat itu pastinya kaget dong. Kalau aku di sini juga aku pasti kaget dong. Nah, lalu kayak masyarakat itu kayak langsung kayak apa ya, bahasa kita sekarang tuh kayak gibahin lah ya, bahasa kita yang sekarang. Ngegosipin. Ya, betul. Tapi semenjak itu kan Nabi Ibrahim langsung menjadi rasul oleh Allah. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim pun mulai
menyebarkan agama dan mengajarkan tentang agama Islam nih. Wah, aku sih itu juga pasti kagum banget. Gimana bisa manusia dibakar hidup-hidup, terus dia masih hidup? Iya, Keluarnya nggak luka lagi. Itu gimana ceritanya coba? Kalau aku jadi yang dibakar sih kayaknya aku udah nggak ada ya. Enggak, itu kan karena itu juga izin Allah ya. Mukjizat. Zat Allah, Masya Allah. Terus itu yang tali ikatnya kebakar nggak sih? Iya, talinya tuh kebakar, jadi semuanya itu kebakar, cuma kukunya doang enggak. Bajunya bahkan nggak kebakar sama sekali loh. Masya Allah, tabarakallah, keren banget ya. Iya. Masya Allah banget itu. Berarti itu pas Nabi Ibrahim pas masih remaja atau Ya remaja gitu lah, tapi pas remaja tapi nggak terlalu remaja banget gitu. Oh iya. Dari kalian ada yang tahu ceritanya yang lain nggak? tapi kan aku ada cerita kalian semua pasti ingat raya Idul Adha kan. Terus Iya kalian dong. pas Idul Adha tuh kalian suka makan sapi, rendang. Itu tuh enak banget. Apalagi kalau dibikin sate nggak sih? Iya. Itu aku sering nambah sih. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Idul Adha itu berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang memimpikan bahwa Allah memerintahkan dia untuk menyembelih Nabi Ismail, yaitu anaknya. Itu Iya, aku pernah denger sih ceritanya. Jadi dia tuh kayak mimpi kalau Allah tuh nyuruh dia ngebakar menyembelih si Nabi Ismail anaknya sendiri itu. Iya. Tapi aku ada cerita lebih lanjutnya sih. Biar aku nggak diam-diam doang di podcast Apa-apa ini. ceritain Mau cerita. Cerita, ayo. Jadi awalnya itu kan Nabi Ibrahim itu udah menikah sama istrinya. Tapi setelah beberapa tahun mereka menikah, tapi mereka itu belum dikaruniai seorang anak. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu setiap malam selalu berdoa kepada Allah untuk mengkaruniakan dirinya seorang anak. Dan akhirnya Allah itu mengabulkan Keinginannya. keinginannya mengkaruniainya seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail kan juga termasuk Nabi kan, kalian nggak bisa tahu. Masya Allah. Nah, Nabi Ismail itu anaknya soleh, taat, baik banget gitu sama orang tuanya. Terus ada suatu waktu Nabi Ibrahim itu memimpikan bahwa Allah memerintahkan dirinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Kisah itu juga diceritakan pada surat Asy-Syaffat ayat 100 loh. Nah, setelah itu, tapi Nabi Ibrahim tuh masih ragu kayak aku udah dikaruniain anak yang udah aku tungguin beberapa tahun gitu. Oh, kayak nggak tega gitu Iya. ya? Iya kan? Apalagi anaknya soleh loh. Dan itu juga Nabi Ismail kan udah beranjak dewasa, jadi kayak beranjak dewasa, udah remaja gitu. Nah, terus akhirnya Nabi Ibrahim menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail, sang anaknya. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, tapi kan kalau misalnya aku sendiri ya, kalau jadi Nabi Ismail pun aku masih ragu banget kayak, wah, bapak aku sendiri nih, mungkin kalau suruh bunuh aku gitu kan. Iya, serem banget gak sih? Kayak ragu kayak, hah? Tapi karena yang dari sebelumnya aku katakan itu kan Nabi Ismail itu anaknya baik, soleh, penurut gitu. Dan dia dengan lapang dada membolehkan ayahnya untuk menyembelih dirinya. Nah, itu juga diceritakan pada Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Tidak apa-apa wahai ayahku, jika itu perintah Allah, maka lakukanlah. Nah, itu udah diceritain dalam Al-Quran. Lalu maka dari itu karena melihat anaknya Nabi Ismail sudah lapang dada, sudah ikhlas dengan Keadaan yang ada gitu kan. ya, akhirnya Nabi Ibrahim itu memutuskan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, saat itu pas Nabi Ismail itu udah dibaringkan nih untuk disembelih. Saat Nabi Ibrahim itu ingin mengayunkan pedangnya, tiba-tiba Nabi Ismail itu digantikan oleh seekor kambing. Kambingnya itu cantik, bersih, dan nggak ada cacat sama sekali. Jadi yang kepotong tuh kambingnya, bukan Nabi Ismail.
Oh jadi pas mau kayak ngepotong itu udah diganti gitu? Iya, tiba-tiba berubah gitu ya. Pantesan sekarang ada kaitannya. Kenapa sekarang ada Lebaran Idul Adha gitu kan? Iya, Lebaran Idul Adha terus menyembelih sapi, kambing gitu. Hewan-hewan kurban tuh awalnya dari Nabi Ibrahim. Wah, keren banget deh ceritanya Nabi Ibrahim. Iya, keren banget. Nah, lihat deh, sekarang waktunya udah 10 menit aja, nggak kerasa banget ya? Iya, aku kayak merasa cerita doang gitu. Iya kan, kita 5 menit doang. Iya. Oke, sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.